Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam worship night pada malam hari ini. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan yang terbaik bagi Dia, memuliakan namanya pada malam hari ini. Mari kita datang dengan sukacita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, untuk memuliakan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati di atas kayu salib, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita tenangkan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih malam hari ini. Kembali kami boleh dipertemukan dalam ibadah worship night. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Engkau yang telah menyertai kami, Engkau yang telah melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat pujian, penyembahan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami pada malam hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap jiwa yang menyaksikan acara pada malam hari ini Tuhan, Engkau jamah, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas pujian penyembahan kami. Sebab kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada kekuatan yang baru, ada mujizat Tuhan, ada pemulihan yang kami terima. Sehingga pada malam hari ini, lewat ibadah ini ya Tuhan, tidak menjadi sia-sia bagi kami, tapi lewat ibadah ini kami mengalami pembaharuan iman. Iman kami semakin bertumbuh, semakin dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Lucky Walo. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, dan lewat tubuh dan darah-Mu, lewat minyak urapan yang akan kami terima. Kami percaya ada kuasa di balik semua itu. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Datang dengan segenap hati kita, dengan penuh kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, kuasai hati kami Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, angkat pujian ini. Dengan imanmu perkatakan setiap katanya. Hanya Engkau dalam
hatiku, yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu, hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Amin. Menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara di rumah, perkatakan dengan imanmu. Yang ku puja, terima kasih Tuhan, hanya diri-Mu satu. Haleluya. Dengan imanmu katakan, menopang dan menjagaku senang, persembahkan hadiah, membawa kemuliaan bagiku, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati. Sekali lagi di hadapan Tuhan, yang ku puja, yang ku puja hanya diri-Mu Bapa, diri-Mu satu,
menjagaku senantiasa. Persembahkan hidupmu, biar hidupku membawa kemuliaan bagiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita bersama-sama. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia. Engkau setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi di hadapan Tuhan yang ku puja, ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang menjagaku, menopang dan menjagaku senantiasa. Oh, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi dengan imanmu. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Allah yang setia, yang selalu menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Kami agungkan Engkau, Yesusku, Allahku, pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih telah menjaga kami. Terima kasih telah menopang kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, dengan imanmu, dengan sukacita katakan setiap kata kalimat dari pujian ini. Harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari sekali lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau mulia. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih malam hari ini. Kami diberikan kesempatan menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang betapa hebat, betapa dahsyat. Serukan haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat dan dahsyat. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita di tempat ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Mari setiap kita umat pilihan Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap umat pilihan Tuhan, angkat pujian ini dengan sukacita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah
pilihanmu. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Kau Tuhan yang mulia, turut ke dunia, turut tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Dengan imanmu katakan, ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on, sama-sama. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Bersama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesempatan yang Tuhan telah berikan pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami doa dalam nama Yesus Kristus, berikan kami hati seorang hamba, di mana kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, menguatkan setiap kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami doa, firman yang kami dengarkan bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami, menerangi setiap langkah kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami doa dalam nama Yesus Kristus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Lucky Walo yang akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu ada kuasa, ada mujizat, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati dimanapun kami berada, tempat kami penuh kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang siap mendengarkan benar firman Tuhan, kita katakan amin. Mari kembali datang dalam hadirat Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur bagi-Mu. Ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari arahkan hati saudara, sembah. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, memandang-Mu Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat
sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau sahabat kami yang luar biasa, Tuhan kami yang ajaib, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri, untuk kesempatan kembali kami ada, sebagaimana kami ada untuk berjumpa bersama dengan Tuhan. Terima yang terbaik, membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kali kami ambil bagian beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kami punya iman bahwa ibadah mengandung janji, baik untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Doa hamba siapapun yang bersama dengan kami melalui yang menyaksikan melalui jaringan ini, Tuhan Yesus, YouTube Tiberias Makassar, Tuhan yang memberkati. Urapi setiap kami dengar firman Tuhan, kami diberkati olehnya, kami mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terlebih urapi hamba-Mu ini, Tuhan Yesus, yang terbatas, biar setiap kata kalimat, hikmat dan marifat dari surga yang kami terima, Roh Kudus berkarya dan beracara. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Sejauh mana suara kami, program ini boleh diterima, didengar, disaksikan, biar menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman worship team yang sudah melayani pada malam hari ini. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang di rumah yang menyaksikan program ini, saudara boleh siapkan hati saudara, Alkitab saudara, bahkan juga alat tulis menulis kalau ada, saudara boleh mencatat. Saya doa biar menjadi berkat bagi saudara sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan bagi saudara di program yang sebelumnya ketika saya pelayanan. Kita dalam satu seri khotbah tentang iman, dan kita akan lanjut untuk pembahasan bagaimana cara iman bekerja. Bagaimana cara iman bekerja, yaitu tujuh cara sederhana untuk memahami cara kerja iman dalam hidup orang percaya. Tujuh cara sederhana untuk memahami cara kerja iman dalam hidup orang percaya. Saya berdoa saudara semuanya terima pengajaran ini, saudara boleh diberkati. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ketika di program ini saya sudah sampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu faith is a hand to receive, iman bicara tangan yang menerima. Yang kedua, faith is the eye to see, iman bicara tentang mata yang melihat. Dan yang ketiga yaitu faith is the heart respond, iman bicara tentang hati yang tanggap, hati yang meresponi saudara. Dan kita akan lanjut hari ini saudaraku, sisanya saya berdoa bisa diselesaikan. Kalaupun tidak, kita masih punya banyak waktu ke depan. Doa saya satu saudara, hari-hari ini iman saudara dibangkitkan. Ada haleluya. Hari-hari ini iman saudara semakin hari semakin teguh, kokoh, kuat berdasar di dalam Kristus. Ada haleluya. Amin saudaraku. Mari bersama-sama kita masuk langsung saudara. Yang keempat, 7 hal memahami cara kerja iman dalam hidup orang percaya. Kalau 3 kita sudah bahas di pertemuan yang awal saudara. Yang keempat hari ini kita akan bicara faith is the soul reliance. Iman adalah ketergantungan jiwa pada Tuhan Yesus. Iman ada ketergantungan jiwa. Iman bicara ketergantungan jiwa. Mari sama-sama saudara, kalau Anda punya Alkitab, kita akan baca dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Nanti teman saya Domingus akan bantu untuk membaca 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Silakan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Amin.
Saya bacakan bagi saudara sekali lagi, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Dan ayat ini sangat luar biasa saudaraku, bicara tentang ketergantungan jiwa. Paulus menyampaikan kepada Timotius, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Menderita artinya menderita karena pemberitaan Injil. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di situ ada 3 frase saudaraku yang penting, yang luar biasa, yang sangat memberkati. Yang pertama, aku tahu kepada siapa aku percaya. I believe. Saudara perhatikan, Paulus memberikan suatu penekanan supaya Timotius mau belajar untuk beriman, mempercayai Yesus, mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, orang yang beriman adalah orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bilang haleluya. Iya, secara utuh jiwanya mau bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini saudara adalah hari yang waktu-waktu atau saat-saat yang tepat di mana saudara mau datang sama Tuhan. Perhatikan baik saudara, dikatakan itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Kata berikutnya disampaikan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Waktu saya coba belajar kata percaya, di dalamnya mengandung kepercayaan dengan sungguh, hati yang bulat. Yang kedua disampaikan, dan aku yakin. Artinya saudara, aku telah diyakinkan. Sehingga karena keyakinan yang aku peroleh, hatiku menjadi tenang. Bahasa lebih dalamnya seperti itu. Jadi Paulus mau bilang bahwa aku gak takut, aku gak malu. Sekalipun aku menderita, jiwaku percaya kepada siapa yang aku percaya. Jiwaku bergantung sepenuhnya kepada siapa aku percaya. Dan karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku mengenal Dia, jiwaku jadi tenang. Amin saudaraku. Amin. Kalimat terakhir berkata, Ia berkuasa memelihara, is able, berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku. Saudara perhatikan baik, jiwa, ketergantungan jiwa. Kenapa kita bicara tentang iman, bicara ketergantungan jiwa? Karena hari-hari ini saudara, jiwa adalah area pertempuran yang paling luar biasa dalam hidup orang percaya. Makanya banyak orang sakit jiwa. Banyak orang stres, depres, galau jiwa. Kenapa? Karena gak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Apa yang saudara saya mau sampaikan sama saudara? Jiwa yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus, kepada Tuhan, mulai dari pikiran, perasaan, kehendak, pengetahuannya, dia akan tenang. Karena dia tahu. Kalau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia gak salah bergantung. Amin saudaraku. Tempat dia bergantung, sanggup, berkuasa untuk memelihara dia. Bahkan ayat itu bilang begini, apa yang kupertaruhkan kepada Tuhan, aku percaya sampai hari Tuhan datang, sampai harinya Tuhan, Dia tetap pelihara. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau beriman sama Tuhan, engkau mempertaruhkan hidupmu, percaya kepada janji-janjinya, Dia pelihara saudara. Dia pelihara hidup saudara. Sekalipun saudara harus mengalami banyak hal, tapi dengan iman, kalau engkau bergantung sama Tuhan, kalau jiwamu bergantung sama Tuhan, kehendakmu bergantung sama Tuhan, keinginanmu, kebutuhanmu, pengetahuanmu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepadanya. Saya mau berkata sama saudara hari-hari ini, saudara adalah orang yang sangat diberkati. Amin. Amin. Jadi yang keempat bicara, iman adalah jiwa yang mau bergantung sama Tuhan. Banyak orang hari-hari ini saudaraku jiwanya terganggu, consciousnya terganggu. Perkara-perkara dunia begitu luar biasa mengganggu kesadaran dirinya. Tapi hari ini kita mau tenangkan diri kita. Makanya Daud suka bilang, hai jiwaku, hai jiwaku. Karena banyak orang jiwanya goncang saudaraku. Jiwanya goncang. Ketika kehidupan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan, jiwanya goncang. Tapi bagimu yang percaya, iman bicara ketergantungan jiwa kepada Yesus. Doa saya, saudara peroleh ketenangan di dalam Dia. Kenapa? Mulai dari pikiran saudara, kehendak saudara, engkau fokus sama Tuhan, sama janjinya. Seperti Paulus bilang,
tidak takut, aku tidak malu. Karena apa? Karena aku percaya Dia pelihara sampai hari Tuhan. Kalau Anda dan saya bisa ada sampai hari ini, saya percaya itu bagian daripada pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kelima bicara tentang faith is the link to connect. Iman bicara tentang sebuah tautan yang menghubungkan Anda dan saya kepada Bapa di dalam Kristus. Iman adalah tautan yang menghubungkan saudara dan saya kepada Bapa di dalam Kristus. Saya akan baca beberapa ayat bagi saudara biar menjadi berkat. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 22. Silakan, Pak. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22 dengan judul perikop ketekunan ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 22, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Saudara, bicara tentang iman adalah tautan yang menghubungkan saudara kepada Bapa di dalam Kristus. Di ayat yang ke-22 saudaraku, ada suatu kalimat yang menyatakan menghadap Allah, yaitu dengan keyakinan iman yang teguh. Full assurance of faith. Jadi iman yang teguh membawa saudara punya keberanian saudaraku. Iman memberikan saudara dan saya keberanian dan keyakinan untuk percaya bahwa saudara punya akses untuk menghadap Tuhan. Sama-sama bilang sama saya punya akses untuk menghadap Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang bisa datang kepada Bapa. Percaya kepada Kristus bukan sekedar percaya, artinya percaya kepada karyanya, percaya kepada perbuatannya yang telah sempurna. Di mana? Di atas kayu salib. Percaya kepada pengorbanan Kristus, kepada darahnya yang dicurahkan. Hanya orang yang beriman kepada Kristus dan perbuatannya yang telah sempurna bisa datang kepada Bapa. Ada haleluya. Semuanya yang percaya bisa datang kepada Bapa. Percaya kepada Kristus. Amin. Jadi akses yang dimaksud adalah darahnya saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 di ayat yang ke-19 dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi hanya orang yang beriman kepada karya Yesus bisa datang kepada Bapa, bisa datang kepada Allah, bisa datang menghadap Dia, bisa angkat tangan, bisa menaikkan doa, permohonan, ucapan syukur, pujian, penyembahan. Saya nggak bicara yang lain, tapi imanmu dan imanku berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, oleh darahnya, saudara bisa datang sama Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, Anda dan saya sangat ngerti bahasa ini sudah. Menghadap Tuhan itu sangat ngerti. Kita Tiberias punya bahasa yang berbeda. Pak Pariaji diajar Tuhan bagaimana menghadap Allah. Dalam Mika 6 ayat 67, ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak. Dengan apa aku menghadap Tuhan? Jadi setiap kita waktu kita bicara tentang darah Yesus, kita tahu akses, link yang menghubungkan saudara kepada Bapa hanya satu. Iman kepada Yesus dan perbuatannya. Pengorbanannya di atas kayu salib. Amin saudaraku. Amin. Maka saudara perhatikan baik. Pengajaran yang disampaikan kepada saudara dan saya, Gereja Tiberias, kalau saudara mau datang menghadap Tuhan, beriman kepada Kristus dan perbuatannya, ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak, mengacu kepada apa yang telah diperbuat oleh umat pilihan Tuhan. Israel pada zaman dulu gak sembarang orang bisa datang ketemu Tuhan. Hanya imam besar yang boleh datang menghadap Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Saya buka satu ayat bagi saudara, silakan Pak. Keluaran 25 ayat 22.
Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran pasal 25 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan di sanalah aku akan bertemu Dan dengan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di mana? Lanjut. dan dari atas tutup pendamaian itu, Di atas tutup pendamaian. Lanjut. dari antara kedua kerub yang di atas tabut. Di antara kedua kerub. Perhatikan saudara, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau di atas tutup pendamaian, di atas tutup grafirat, di antara kedua kerub. Kita lambangnya kerubim. Di situ tempat imam besar ketemu Tuhan. Ayat selanjutnya, baca terus, baca lanjut. Lagi haruslah engkau membuat No. Pendamaian dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di atas tutup pendamaian di tabut perjanjian, umat Tuhan melalui imam besar datang menghadap Tuhan. Di sanalah Tuhan berjumpa dengan imam besar, menyampaikan, saudaraku, menyampaikan apa menjadi hukum, ketetapan, perintah. Tapi coba perhatikan. Dalam Keluaran 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Saya langkah-langkah ayat, tapi di situ saudara boleh baca. Konteksnya bicara tentang rumah Tuhan, tabernakel, sampai kepada tabut hukum diurapi. Di dalam Imamat 16 ayat 15 sampai 16, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, demikian juga harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Diurapi dengan minyak, dipercikan darah. Itulah sebabnya jangan heran saudaraku, Kristus yang diurapi telah mencurahkan darahnya. Perbuatan ini di atas kayu salib menjadi akses kita, Anda dan saya, bukan cuma 1 tahun 1 kali, bukan cuma imam besar, saudara dan saya bisa langsung datang sama Tuhan. Amin saudaraku. Jadi bicara faith, iman adalah tautan di mana saudara dan saya bisa datang sama Tuhan di dalam Kristus. Ada haleluya. Makanya enggak salah saudara. Kita mengucap syukur Anda dan saya. Gereja Tiberias Pak Pari Haji mengajar bahwa menghadap Tuhan ribuan domba jantan, puluhan ribu curahan minyak. Kenapa? Karena media ini saudara dikatakan sarana yang luar biasa. Melalui pengorbanan Yesus, engkau dan saya telah dikuduskan dari segala kenajisan dosa. Karena itu saudara bisa datang langsung, bisa datang berseru sama Tuhan, bisa datang menghadap Tuhan, berdoa, memohon. Itulah sebabnya saya mau bilang sama saudara, orang yang beriman kepada Yesus, dia punya akses untuk datang sama Tuhan. Hari ini kita sebentar akan terima tubuh dan darah. Saudara mungkin punya tubuh dan darah di rumah, roti dan anggur, datang sama Tuhan. Naikkan segala doa saudara, percaya dengan tubuh Yesus. Kau terima mujizat kesembuhan, dengan darah kehidupan, darah kebangkitan. Engkau dikuduskan, engkau terprogram hidupmu. Di tengah badai yang begitu luar biasa, kau tinggal datang sama Tuhan dan minta, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku punya darah Yesus, darah yang menguduskan, darah pemercikan, darah anak domba. Maka hari ini saya percaya, saudara terima berkat yang luar biasa. Amin saudaraku. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang keenam, kita cepat saja saudara ya. Faith is the wire electricity. Iman bekerja seperti kawat listrik yang mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Perhatikan, iman bekerja seperti kawat listrik yang mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Galatia 3 ayat 5. Silakan Pak. Galatia 3 ayat 5. Galatia pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Perhatikan saudara, dia yang melakukan perbuatan yang ajaib, yang dahsyat karena saudara percaya kepada pemberitaan
Injil. Iman saudara, kepercayaan saudara mempunyai daya yang kuat untuk menarik kuasa Allah bekerja dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Perhatikan baik saudaraku, iman dan kepercayaan saudara punya daya yang kuat untuk menarik kuasa Allah yang dahsyat bekerja dalam kehidupan saudara. Seluruh aspek kehidupan saudara, kalau engkau percaya, engkau sanggup mendatangkan kuasa itu terjadi dalam hidupmu. Ada haleluya. Itulah sebabnya Yesus berani bilang, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Iman menjadi daya tarik. Kayak kabel listrik saudaraku, isolator. Untuk menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Sekarang saudara perhatikan, satu kejadian yang begitu luar biasa, kisah yang luar biasa dalam Matius 8 ayat 8. Saya bacakan bagi saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Suatu kisah yang indah saudaraku. Seorang perwira Kapernaum datang sama Yesus. Dia nggak bawa orang yang mau didoakan, yang sakit hambanya di rumahnya. Dan dia cuma bilang, Tuhan, satu kata Tuhan bilang, hambaku sembuh. Satu kata Tuhan bilang, hambaku sembuh. Perhatikan baik, itulah sebabnya saya mau bilang sama saudara, kepercayaan dan iman saudara sanggup menarik kuasa Tuhan. Iman saudara punya daya gerak yang begitu luar biasa. Iman saudara punya daya untuk merubah sesuatu, untuk mengadakan sesuatu, untuk menjadikan sesuatu. Oleh sebab itu saudara, waktu Yesus dengar, dia bilang begini, orang Israel gak pernah saya dengar iman yang model seperti ini. Amin saudaraku. Oleh sebab itu di ayat yang kita baca di dalam Galatia saudara, dikatakan bagaimana sekarang, apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Yesus menyindir orang Israel yang tahu firman, tahu Taurat, tapi imannya tidak menggerakkan kuasa. Tapi orang ini saudara perwira, bukan orang percaya. Dia hanya mendengar berita tentang Yesus yang membuka mata orang buta, yang membangkitkan orang mati, yang membuat orang lumpuh berjalan. Dia percaya, dia datang menghampiri Yesus dan dia berkata, Tuhan, satu kata, hambaku sembuh. Amen. One word, satu kata. Itulah sebabnya saya mau bilang sama saudara, iman saudara punya daya yang kuat untuk menarik kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Pak, Bu, saudara sekalian, dimanapun saudara menyaksikan program ini, imanmu bukan barang-barang recehan. Apa yang kau percaya, yang Paulus bilang tadi, dipertaruhkan, Tuhan pasti bela. Amin. Dimanapun saudara mendengar program ini, saya mau bilang, menyaksikan program ini, saya mau bilang sama saudara, iman, kepercayaan saudara kepada Allah tidak akan sia-sia. Sekecil apapun kepercayaanmu, sanggup menggerakkan kuasa surga untuk berkarya dalam kehidupan saudara. Perhatikan baik, perwira gak punya modal apa-apa, dia cuma modal percaya aja. Kalau saya ketemu Yesus, Yesus pasti menyembuhkan. Dan dia datang sama Yesus, dia berkata, Tuhan, satu kata, hambaku itu akan sembuh. Berani gak saudara bilang, Tuhan, satu kata, hidupku dipulihkan. Tuhan, satu kata, penyakitku disembuhkan. Tuhan, satu kata, karirku diberkati. Tuhan, satu kata, hidupku terima mujizat. Saya berdoa hari ini, iman saudara menarik kuasa surga untuk bekerja begitu luar biasa dalam hidupmu, mengubah hidup saudara, memberkati hidup saudara, bawa saudara ke tingkat-tingkat yang luar biasa dalam kehidupanmu. Di luar boleh goncang, bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib dan gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketujuh, faith is the operator. Iman adalah operator yang mengarahkan langkah kaki saudara dengan ketaatan secara tulus dan menyeluruh kepada Tuhan. Iman adalah operator yang mengarahkan langkah kaki saudara dengan penuh ketaatan secara tulus dan menyeluruh kepada Tuhan. Kita akan baca ilustrasi yang pertama melalui Ibrani 11 ayat 30. Silakan Pak, Ibrani 11 ayat 30.
Ibrani pasal 11 ayat 30 demikian firman Tuhan. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena Amin. iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Karena iman, saudara. Perhatikan. Iman meruntuhkan tembok. Bagaimana caranya? Disuruh jalan keliling. 7 hari lamanya. Disuruh jalan keliling. Tidak nyambung memang. Bagaimana caranya saudara berjalan keliling ini rumah bisa rubuh. Amin saudaraku. Yang menghubungkannya adalah iman. Anda boleh baca kisah itu dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Ilustrasi yang kedua saudara perhatikan melalui Lukas 4 ayat 27. Silakan Pak. Lukas pasal 4 ayat 27 pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman seorang Siri itu. Amin. Saudara, kisah ini bicara tentang Naaman, seorang perwira dari Syria. Saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Dia datang sama abdi Allah dan dia berharap saudara disembuhkan. Tapi abdi Allah cuma bilang sama dia, pergilah engkau mencelupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Kalau saudara baca kisah itu, dia berharap abdi Allah itu keluar dan menggerak-gerakkan tangannya. Terus dia bilang memangnya enggak ada sungai yang lain selain Yordan. Saudara perhatikan, saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang saudaraku, iman tidak untuk dimengerti tapi untuk ditaati. Kalau pikir saudara, bagaimana caranya orang hanya jalan keliling tembok 7 kali tanpa suara dan tembok bisa runtuh? Kok bisa? Bagaimana caranya hanya celupkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan dan penyakitnya bisa disembuhkan? Kadang-kadang ada hal yang sederhana yang Tuhan mau kita taat, kita bikin jadi rumit. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, iman adalah operator yang mengarahkan kaki saudara. Jadi iman membuat saudara jadi taat. Sama-sama bilang sama saya, iman membuat saya jadi taat. Jadi ketaatan adalah bukti daripada iman. Tanpa ketaatan tidak ada iman. Ketaatan adalah bukti daripada iman. Di mana tidak ada ketaatan, itu nggak ada iman. Itulah sebabnya hari ini orang yang beriman sederhana adalah mereka yang taat. Kalau saudara punya iman kepada Kristus, saudara taat akan hukum-hukumnya, akan perintahnya. Amin saudaraku. Kalau saudara mau menang, saudara mau meruntuhkan segala tembok Yeriko dalam hidupmu, saudara harus taat. Kalau saudara mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, saudara perlu taat. Iman bekerja dengan ketaatan. Itulah sebabnya dikatakan minggu lalu saya bilang percaya nggak cukup, percaya harus dibuktikan dengan perbuatan. Itulah sebabnya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Obedience is the proof of faith. Ketaatan adalah bukti iman. Saudara bisa bilang saya orang Kristen. Saudara bisa mengaku saya orang Kristen. Di KTP-mu agamamu boleh Kristen. Bahkan namamu boleh Tuhan di situ. Nama di KTP Tuhan. Alamat Galilea. Silakan. Agama ditulis Kristen Tulen. Terserah. Tapi tanpa ketaatan imanmu bukan iman. Siapapun saudara, selama engkau enggak taat pada firman Allah, kau bukan orang beriman. Iman berjalan karena kau saudara mau taat. Orang Israel melihat kemenangan atas Yeriko karena taat. Naaman melihat pemulihan dalam hidupnya karena taat. Jadi saya mau bilang hari-hari ini sama saudara, jadilah taat. Bukti daripada iman saudara karena saudara mau taat. Doa saya hari ini saudara kita selesaikan materi tentang iman. Hari ini sambungannya saudara kita bicara tentang iman adalah ketergantungan jiwa pada Kristus. Iman adalah tautan yang menghubungkan saudara kepada Bapa dalam Kristus. Dan iman
adalah seperti kawat listrik yang bekerja untuk mendatangkan kuasa Allah dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, iman adalah operator yang mengarahkan langkah saudara dengan ketaatan. Jadi saya mau bilang hari ini sederhana, bangkitkan iman saudara. Di zaman akhir saudaraku, Tuhan bilang begini, kalau aku datang, ada aku temukan iman di bumi. Banyak orang hari-hari ini imannya goncang. Kenapa? Dia gak hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, doa saya, saudara hidup di dalam iman. Saudara bergantung sama Tuhan. Saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara terhubung karena ada tubuh dan darahnya. Terkonek setiap hari. Perangkan Tiberia saudara di setiap hari. Gembala sidang bilang setiap hari saudara terima tubuh dan darah. Kuasa akan bekerja dalam hidup saudara kalau saudara percaya. Dan yang terakhir bicara tentang karena iman saudara, saudara akan diarahkan kepada ketaatan akan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Doa saya hari ini setelah materi ini selesai, bahwa iman saudara dibangkitkan. Melalui iman saudara, hal yang besar terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sejauh mana program ini bisa didengar, bisa disaksikan, setiap orang yang beriman akan menerima, merasakan dan mengalami lawatan Tuhan. Kalau saudara sakit, saudara, kesembuhan menjadi milik saudara. Kalau engkau dalam keadaan takut, saudara dalam kecemasan, engkau menjadi tenang. Kenapa? Karena jiwamu bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, tenangkan hati saudara. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Doa saya hari ini saudara diberkati luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa terus saudara boleh menyaksikan program ini setiap Jumat jam 7 malam saudaraku. Dan dengan materi-materi yang luar biasa sanggup memberkati saudara. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, pejamkan mata saudara dimanapun saudara berada. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan beberapa saat ke depan. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami percaya iman kami mendatangkan kuasa yang besar. Kalau kami bergantung sama Tuhan, ketergantungan itu membawa kami terhubung kepada Allah, melihat perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat besar terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga menghalap hajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari datang di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, ku berharap padamu. Amin. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi,
Katakan begitu rindu hatiku. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama naikkan pujian. Tenanglah, oh tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sambil musik mainkan lagu ini, doa saya sederhana. Engkau yang percaya hari-hari ini melihat kebesaran, kuasa dan mujizat Allah. Kenapa? Karena kau bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Engkau yang percaya hari-hari ini melihat kuasa, kebesaran dan anugerah kasih-Nya. Kenapa? Karena saudara terhubung oleh darah-Nya langsung kepada Bapa di dalam nama Yesus. Doa saya saudara menerima apa yang saudara doakan. Kenapa? Karena saudara hidup di dalam Dia. Karena kuasa-Nya bekerja melalui iman saudara. Doa saya saudara melihat kemuliaan kuasa-Nya menjadi milik bagianmu karena engkau taat. Hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Iman kita orang percaya sedang diuji. Tapi saya berdoa kau akan keluar sebagai pemenang. Melihat semua benteng runtuh. Melihat pemulihan. Melihat berkat. Melihat pertolongan. Menyaksikan kesetiaan Tuhan terus dalam hidup saudara. Karena engkau percaya kepadanya. Karena engkau percaya kepadanya. Malam hari ini hamba serahkan. Semua yang menyaksikan program ini semuanya diberkati. Dalam apapun keadaan mereka, tangan Tuhan yang luar biasa menjamah, memberkati, memulihkan dan menyembuhkan. Hamba boleh berhenti berbicara, namun Roh Kudus yang menerjemahkan segala sesuatunya menjadi berkat di dalam kehidupan mereka.
dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dengan segenap hati, sama-sama. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja-Ku. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapakku, karena Engkaulah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu menenangkan setiap hati kami yang gelisah, memberkati setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Luki Walo, yang Tuhan telah pakai untuk menyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, diberikan kesehatan, kekuatan bersama keluarga dan anak-anak dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Berkati Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Maka Anda dan saya kita mengucap syukur boleh menerima pengajaran yang begitu luar biasa di akhir zaman. Yolam Wahyu 6 berkata, yang ada minyak, yang ada anggur tidak diusahakan. Bahkan 1 Korintus 11, saudaraku, saya akan bacakan bagi saudara ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, iman adalah tautan yang menghubungkan saudara kepada Bapa di dalam Kristus.
Ayat yang indah bilang begini, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus yang diurapi, yang telah memberikan nyawanya, yang telah berkorban bagi saudara. Melalui kayu salib, Anda dan saya, melalui pengorbanan Yesus, kematian Yesus, pintu anugerah dibukakan. Jadi hari ini saudara, ketika engkau memandang kepada sakrament perjamuan kudus, engkau memandang tubuh dan darah Tuhan, engkau punya akses untuk datang sama Tuhan. Saudara bisa datang sama Dia memohon pertolongan, memohon anugerah kebaikan di dalam kuasa tubuh dan darahnya. Jangan heran, gereja Anda dan saya, Gereja Tiberias, telah melihat, menyaksikan, menyatakan kebesaran kuasa Allah. Di akhir zaman banyak orang disembuhkan, dipulihkan. Maka hari ini saya doa saudara yang menyaksikan program ini, bahkan yang telah menerima tubuh dan darah, kau terima berkat, kau terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti, mari bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, berikan kami keselamatan kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tergantung, yang tertikam, yang terpaku, yang tertombak di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar meja operasi. Kami tolak pisau operasi, kami tolak koma, kami tolak lumpuh. Kami berdoa, keluargaku tidak terpapar virus COVID-19 dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus. Kita makan bersama tubuh Yesus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan di atas kepala saudara. Mari bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang kekal, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan segala perbuatannya. Berkati keluargaku, keluarga yang suci, keluarga yang kudus. Tolak poligami, tolak poliandri, tolak roh perzinahan, tolak roh percabulan. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Tanganku diurapi, tidak mencuri. Dalam nama Yesus, hidup yang jujur. Kakiku diurapi, kemana melangkah diberkati. Yang kedua, dengan darahnya kami disucikan, dikuduskan, dimateraikan. Warga kerajaan sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Bersama keluarga, berkumpul di bumi, berbahagia, berkumpul dalam kerajaan sorga. Yang kedua, dengan bilurnya, tetes darah Yesus, darah anak domba Allah, hari ini kami semuanya disembuhkan. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, tidak sakit ginjal, tidak sakit liver. Darah Yesus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, Anda boleh berdoa bersama. Kami serahkan semua yang menyaksikan program ini, apapun masalah pergumulan mereka, mereka yang terima tubuh dan darah Yesus dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan. Mereka yang percaya hari ini, iman mereka sanggup menarik kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Bersama-sama Tuhan yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Tiberias Pendeta Pariaji untuk diucapkan perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur, jubah baru mulia, kasut baru gambaran majikan. Artinya kami diberkati, tidak miskin bangkrut kekurangan. Kami diberkati, berjubahkan kekudusan, penuh kemuliaan, akan terbang ke awan-awan sepanjang masa tinggal di rumah Tuhan. Kami diberkati, berkasutkan kemuliaan, yaitu diangkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor, jadi tuan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini, apapun doa-doa kami dijawab oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum darah Yesus.
Maka di akhir zaman saudara beriman, kita yang ada minyak, yang ada anggur tidak didustakan. Ada suatu kesaksian yang indah saudara dari Toraja, saudara jemaat Tuhan mau dioperasi saudara batu empedu atau gimana, ada tumor dalam empedunya atau di mana saudaraku. Dia telah menerima tubuh dan darah Tuhan. Setiap hari ambil bagian ibadah di Toraja saudara. Maka hari ini terima mujizat, sudah disembuhkan. Amin saudaraku. Anda beriman, saudara dan saya yang ada minyak anggur tidak didustakan. Inilah minyak urapan yang kudus, berkuasa dan dahsyat, memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Silakan hadir tengah-tengah kami untuk memberkati, mengurapi, meteraikan kami warga surga, hancurkan kuasa gelap. Memuliakan manusia, manusia mulia hidup di bumi sebagai surga. Itu yang diurapi dengan minyak. Terima berkat, terima mujizat dalam nama Yesus. Setiap tetes, setiap oles minyak urapan ada kuasa, ada mujizat. Kami semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya doa setiap saudara yang menyaksikan program ini, apapun masalah pergumulan saudara, datang di hadapan Tuhan dan percaya. Ketika engkau menerima tubuh dan darah Tuhan diurapi, saudara terima mujizat di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara sebelum kita akhiri program ini saudaraku. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini boleh terima kebenaran firman, boleh memuji menyembah Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah ini kami datang bersyafaat di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengajarkan pertama-tama naikkan doa kepada semua orang, kepada pemimpin, pada raja-raja. Kami berdoa bahwa siapapun yang menyaksikan program ini semua dilawat oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi raja, pemimpin, yaitu di tempat kami, di bangsa kami, presiden kami Tuhan Yesus, yaitu bersama wakil, jajaran para menteri, TNI Polri, dalam berkat Tuhan. Di tengah masa yang sulit ini Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat dan marifat memimpin bangsa kami dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan daerah kami Sulawesi Selatan, Makassar, Tuhan yang memberkatinya. Kami menolak segala yang jahat, rusuh, huru hara, bahkan pandemi ini kami percaya bisa segala berlalu. Setiap orang yang terkena dampaknya, Tuhan sendiri yang menjamah kehidupan mereka, memberikan kekuatan, menjaga, melindungi, memelihara. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang berharap, yang beriman kepada Tuhan, kami beriman Tuhan Yesus, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Berkati juga gereja kami, mengucap syukur Tiberias, yaitu Tuhan memberkati gembala sidang kami, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Darniati Pariaji, bersama dengan seluruh keluarganya. Tuhan berkati leader kami, Pendeta Aristo, Tuhan berkati Keargo Pariaji, Tuhan berkati dalam berkat Tuhan, yaitu juga Tiberias, dimanapun dibuka, dimanapun melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, menjangkau jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tiberias Makassar, koordinator kami Pendeta Refki Andilolo, dalam berkat Tuhan, melayani penuh kemuliaan kuasa, bahkan kemanapun melangkah bersama keluarga ada berkat Tuhan. Siapapun yang melayani bersama dengan kami Tuhan Yesus, bahkan dimanapun Tiberias di Makassar, yaitu di Makassar dan di Toraja, dalam berkat Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang telah memberi diri melayani malam hari ini juga pemimpin pujian, pemain musik, singer, bahkan juga operator semua yang ambil bagian dalam pelayanan sehingga program ini bisa boleh terlaksana, semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa program ini menjadi berkat, bahkan untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun, dimanapun, bahkan siapapun yang menyaksikannya menjadi berkat dalam nama Yesus. Di tengah masa sulit, bahkan apa yang kami buat, program ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, iman kami sanggup mengerahkan kuasa surga untuk terjadi dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan lepaskan, mereka yang takut diberikan keberanian Tuhan, mereka yang dalam masalah pergumulan Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang berlubang paku ambil bagian untuk memberikan penghiburan, pengharapan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu kekal selamanya. Haleluya. Maka kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ibadah kami boleh selesai pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri saudara shalom, damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput Anda dan saya bersama keluarga. Kita akan terbang ke awan-awan sepanjang masa tinggal di rumah Tuhan, keluargamu dan keluargaku jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di program berikutnya. Ibadah worship kita pada malam hari ini telah selesai. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di Jumat depan dalam worship night Gereja Tiberias Makassar. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Bahu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita.